Selamat datang kembali. Gini deh, pernah nggak sih ngerasa kok kayaknya hidup tuh gitu-gitu aja, masalahnya itu lagi, itu lagi? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar satu ide yang revolusioner banget dari seminar Revolusi Kelimpahan. Siapa tahu ini jawaban yang kita cari. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba lihat. Rasanya familiar nggak? Kayak jebak di lingkaran setan gitu. Masalah yang sama terus datang. Padahal udah coba segala cara buat keluar. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang. Anda nggak sendirian. Ini perasaan yang umum banget dan jujur deh, capek banget kan rasanya? Bentuknya bisa macam-macam ya. Mungkin soal utang yang kayaknya nggak ada habisnya. Atau dikhianati lagi sama orang yang kita percaya. Bisa juga penyakit yang bolak-balik atau proyek kerjaan yang kok mandek terus. Kelihatannya beda-beda kan? Tapi ini nih yang bikin kaget. Menurut seminar ini, semua itu akarnya cuma satu. Terus apa dong sumbernya? Nah, seminar ini bilang sumbernya itu bukan di luar sana. Bukan karena nasib lagi jelek, bukan juga salah si A atau si B. Akarnya itu ada di dalam diri kita. Sesuatu yang mereka sebut sebagai bagasi emosi. Oke, bagasi emosi itu apaan sih? Coba bayangin deh, kayak ada aplikasi yang jalan terus di background HP kita, tapi kita nggak sadar. Nah, isinya itu kumpulan emosi-emosi dari masa lalu yang belum beres. Rasa sedih, marah, takut, yang nggak pernah benar-benar kita lepasin. Dan tanpa kita tahu, aplikasi inilah yang diam-diam mengatur dan ngebentuk semua kejadian di hidup kita sekarang. Tapi, di sini kabar baiknya. Ini yang penting banget. Seminar ini menekankan kalau kita semua itu pada dasarnya lahir dengan settingan berkelimpahan. Potensi itu udah ada di dalam diri kita dari sananya. Cuma, yaitu, ketutup sama tumpukan bagasi emosi yang kita bawa kemana-mana. Nah, ini dia revolusinya. Jadi ini bukan lagi soal gimana cara nyelesain masalah satu persatu. Bukan. Ini soal mengubah total cara kita melihat diri sendiri. Ini kayak sebuah ajakan buat sadar satu hal yang paling mendasar. Anda itu bukan masalah Anda. Coba deh, kita berhenti sebentar. Kalau Anda bukan utang Anda, bukan penyakit Anda, bukan rasa cemas Anda, terus Anda itu siapa? Siapa diri Anda yang sebenarnya? Ini pertanyaan inti dari semuanya. Lihat perbandingan ini deh. Yang kiri itu identitas lama kita. Seringnya kan kita ngerasa jadi korban ya kan? Didefinisikan sama masalah kita. Tapi lihat yang kanan. Nah, itu identitas asli kita yang sering kita lupain. Percikan ilahi, nggak terbatas, dan dari sananya udah berkelimpahan. Tugas kita, simpelnya adalah pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Ada satu analogi bagus banget dari seminar ini yang bikin gampang ngerti. Bayangin, Tuhan atau alam semesta itu adalah samudra yang luas banget, tak terbatas. Nah, kita ini, masing-masing dari kita cuma setetes air dari samudra itu. Artinya apa? Artinya, setetes air itu punya semua sifat-sifat samudranya kan? Ya asinnya, ya kandungan mineralnya. Sama kayak kita. Di dalam diri kita itu ada semua sifat ilahi. Kekuatan, cinta, dan ya itu tadi, kelimpahan yang nggak ada batasnya. Oke. Pertanyaannya sekarang pasti gini. Kalau kita emang dasarnya berkelimpahan, kok hidup rasanya sering banget serba kurang? Nah, buat jawab itu, kita mesti paham dulu cara kerja alam semesta. Yang di sini digambarin kayak sebuah cermin realitas. Hukum pertama, alam semesta itu cermin. Gitu aja. Cermin raksasa. Dan cermin ini netral loh. Dia nggak peduli kamu baik atau jahat. Tugasnya cuma satu, mantulin balik apa aja yang ada di depannya. Dan yang dipantulin itu apa? Perasaan kita. Hukum kedua, kalau semesta itu layarnya, nah pikiran dan perasaan kita itu proyektornya. Terus film yang lagi diputar apa? Yaitu tadi, data di dalam diri kita si bagasi emosi itu. Jadi, semua yang kita lihat di luar sana, itu sebenarnya cuma hasil proyeksi dari apa yang ada di dalam. Jadi, ini intinya. Poin paling penting, hidup itu bukan terjadi ke kita, tapi terjadi dari kita. Paham kan? Artinya, kalau kita nggak suka sama apa yang kita lihat di cermin, kita nggak bisa tuh ngelap-ngelap cerminnya, nggak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa kita ubah ya, diri kita sendiri, sumber pantulannya. Oke, teorinya keren ya, udah mulai kebayang. Tapi, sekarang bagian paling penting, terus gimana caranya? Gimana cara kita ganti film yang diputar sama proyektor kita? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Langkah pertama, dan ini yang paling dasar, kita harus beres-beres dulu si bagasi emosi. Caranya ada 3.
Pertama, sambut. Pas ada emosi negatif muncul, marah, sedih, jangan dilawan, jangan diusir. Terima aja, rasain aja sepenuhnya, biar energinya nggak kejebak di dalam. Kedua, sadari. Ambil tanggung jawab 100%, sadari kalau emosi ini pantulan dari dalam diri. Ini penting buat ngambil lagi kekuatan kita. Nah, yang ketiga, lepaskan. Udah dirasain, udah diakuin, sekarang biarin aja dia pergi. Lepasin. Nah, kalau batin kita udah mulai bersih, baru deh kita bisa install program baru. Tekniknya namanya lompatan kuantum. Dan ini bukan sekedar mikir positif ya, ini jauh lebih dalam. Ini soal merasakan realitas baru itu dengan segenap jiwa raga. Coba deh pejamkan mata, bener-bener lihat apa yang Anda mau. Dengerin suaranya, cium baunya, dan yang paling penting, rasain bahagianya, syukurnya. Seakan-akan itu semua udah kejadian sekarang. Dan ini adalah rangkuman dari semuanya. Poin utamanya, Anda itu nggak menarik apa yang Anda mau, Anda menarik apa yang menjadi diri Anda. Paham ya bedanya? Ini bukan soal keinginan, tapi soal getaran, soal frekuensi. Kalau getaran di dalam diri kita udah selaras sama kelimpahan, sama rasa syukur, sama kebahagiaan, cermin di luar sana nggak punya pilihan lain, dia pasti akan mantulin hal yang sama persis. Itu hukum alamnya. Jadi pada akhirnya ya, seminar ini ngajak kita buat lihat hidup itu kayak permainan. Selama ini mungkin kita mainnya salah aturan, sibuk ngurusin pantulan di cermin padahal remote kontrolnya ada di tangan kita. Nah sekarang kita udah tahu nih di mana letak kendalinya, di dalam diri. Jadi pertanyaannya simpel aja, siap buat ganti cara main?